Peradaban manusia tanpa identitas ibarat titik tanpa koordinat. Titik itu tak punya kedudukan. Peradaban manusia termasuk arsitektur pasti membutuhkan identitas lokal yang jelas sekaligus memuat nilai-nilai universal. Siapakah yang berhak membangun kembali identitas arsitektur di Indonesia? Apakah hanya para arsitek berijazah saja? Tentu tidak. Paulus Mintarga bukan arsitek berijazah, apalagi figur arsitek terkenal. Ia berlatar belakang pendidikan teknik sipil. Di mancanegara, Tando Ando atau Antonio Gaudi pun tidak berijazah arsitektur. Paulus Wong Solo asli ini menjadi sangat menarik perhatian ketika mengangkat ciri craftsmanship atau kekriaan Nusantara yang dirumuskannya menjadi ciri desainnya. Baginya, kekriaan dalam arsitektur bukan hanya tentang material bangunan, tetapi komunitas karya dengan muatan kebersamaan, kegotong royongan, ketekunan, dan kesadaran terhadap lingkungan. Semua ada dalam masa lalu Nusantara. Bagaimana Nusantara kontemporer? Kekriaan itu adalah perwujudan tuntutan fitrah manusia yang selalu mencari fokus atau pusat dari sesuatu. Buktinya manusia membutuhkan wajah sebagai fokus figur manusia. Pada wajah, manusia menemukan mata sebagai pusatnya. Material alam yang tidak seragam selalu lebih menarik ketimbang material industrial yang serba homogen. Awalnya Paulus Mintarga belajar arsitektur lewat aktivitasnya sebagai kontraktor. Ia berinteraksi dengan para arsitek seperti Idris Samad, Adi Purnomo atau Mamo, dan Yusing. Setelah sekian lama, ia mulai merumuskan bahwa arsitektur mesti memenuhi 8 hal, yaitu spirit of place, human scale, structure, function, material, aesthetic, sustainable, environment consciousness, nature, dan social community. Kini Paulus banyak melakukan riset bahan bangunan sebelum memulai proyeknya. Di Rumah Turi, selain konsep daur ulang limbah grey water, konsep vertikulturnya sangat menarik untuk disimak. Di vertikultur itu sebetulnya baru salah satu yang dapat dikembangkan dari dinding bambu yang secara konseptual nyaring cahaya dan angin, diposisikan sebagai outer atau secondary skin. Bahkan organik atau living secondary skin ini akhirnya berperan sebagai media untuk mengakrabkan kembali manusia dengan alam. Meski belum sepenuhnya berhasil, Rumah Turi adalah upaya untuk menerapkan konsep ekoarsitektur sebagaimana hampir semua arsitektur Nusantara, arsitektur yang selaras alam. Keakraban manusia kembali dengan jati dirinya sebagai homo faber atau manusia pekerja tangan yang memerlukan detail tampak sangat jelas pada karya Paulus yang baru selesai 2011, yaitu Rempah Rumah Kerja, yaitu sebuah bengkel penelitian, simpul komunitas seni rupa dan desainer, galeri, dan fasilitas pemasaran karya seni sekaligus. Hampir seluruh bahan konstruksi dan finishing bangunan ini disusun dari material bekas. Profil baja konstruksi utamanya adalah bongkaran gudang. Beberapa penutup dinding dalamnya adalah pecahan keramik. Dan yang paling istimewa adalah dinding luarnya yang disusun dari limbah industri mebel dengan teknik rajut atau ikat. Tak sak lagi, ini adalah teknik rajut pada masyarakat adat di Nusantara, semisal rajutan manik-manik Dayak. Betapa kaya arsitektur Nusantara sebagai sumber galian ide desain. Sudah saatnya kita bangkit dari cengkraman informasi desain arsitektur yang sangat Euro-Amerisentrik.